Halo Mirsa Liputan Event. Nah, bersama saya William Grinaldi. Saya sekarang berada di G-Expo, yaitu tepatnya di pameran Expo Clean dan Expo Laundry 2015 ya. Event ini tentunya membahas tentang bisnis laundry mulai dari kiloan, franchise sampai pada skala pabrik ya. Jadi yang skala besar, dan ini tentunya pasti cukup merangsang bisnis dari Indonesia sendiri ya, dan cukup menarik untuk bisa dibahas di event ini. Jadi mau tahu keseruannya seperti apa atau menariknya dari event ini, ya ikutin saya terus di Liputan Event. Bisnis jasa kebersihan dan laundry di tanah air makin menjanjikan seiring perubahan gaya hidup masyarakat di kota-kota besar. Semakin berkurangnya waktu di rumah dan kelangkaan pembantu rumah tangga di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan telah menciptakan paradigma baru di sektor ini. Pertumbuhan ekonomi telah mendorong perubahan gaya hidup di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya hidup ini menciptakan kesempatan usaha baru di sektor tersebut. Jasa cleaning service residensial misalnya berkembang di Jakarta, terutama di wilayah pemukiman padat kelas menengah. Hal ini dipicu pertumbuhan apartemen yang lahannya terbatas dengan sumber daya manusia yang juga semakin minim. Saat ini semakin banyak perusahaan cleaning service residensial yang biasanya dikelola secara internal oleh pengelola gedung. Artinya kesempatan untuk mengembangkan bisnis ini masih terbuka. Tren ini turut memberi tantangan Upclindo untuk membuat standar dan sertifikasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa cleaning service sehingga kepuasan konsumen lebih terjamin. The shirt machine, we don't need a tumble dryer. Just a washer extractor, and immediately we can process with this machine. Garment is wet, but after process of the color craft machines and the body machines, this is the results. So we can cover everything. So non-touch up and one operator up to 60 shirts 1 hour. This is actually the machines from 30 years ago. We have a history of 30 years. And it was 3 pieces equipment for the shirts. The collar cuffs and the sleever and the body. But our company actually changed to 2 pieces. And the worldwide standard today is the 2 pieces. So this is the very, very original. We need still more technology. Many people use the such shirt service that with a reasonable price. The Japan, US, or the advanced countries are okay, but for instance, Indonesia is still too low. You need to charge lower and introduce to more people to use our service. So I hope that the Indonesian market growing up. This is a huge potential. So I hope more people think about the investment of this business and that will make more business with us. Untuk menjawab kebutuhan pelaku industri, PT Media Arta Sentosa membuat media jaringan bisnis bagi industri ini untuk mendapatkan informasi dan teknologi terbaru guna meningkatkan produktivitas usaha melalui Expo Clean dan Expo Laundry. Expo Clean merupakan pameran dagang yang menampilkan berbagai produk kebersihan, mulai dari kebersihan komersil, kebersihan industri, kebersihan publik, hingga kebersihan rumah dan pribadi. Sedangkan Expo Laundry adalah pameran dagang yang menampilkan berbagai produk dan mesin laundry. Expo Clean dan Expo Laundry yang kedua diselenggarakan pada 26 hingga 28 Maret 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Expo Clean dan Expo Laundry perdana di 2014 lalu berhasil menarik hampir 4.000 pengunjung dan lebih dari 100 peserta pameran. Tahun ini, pameran kembali diselenggarakan dengan 150 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pameran ini menarik hingga 6.000 pengunjung dari berbagai kalangan, seperti pengelola gedung, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Kehadiran Carshare Indonesia sebagai principal partner Expo Clean juga menambah kemeriahan sebagai perusahaan terkemuka dunia dalam teknologi dan solusi kebersihan. Jakarta kita adalah cabang, pusat kita di Surabaya. Kita mulai bisnis ini tahun 2010.
2009 tepatnya, coba kita mulai eksis 2010. Kita di dalam bisnis ini kita menyasar pangsa pasar untuk ke event-event atau wisuda atau pernikahan atau event-event di outdoor. Nah, di sini kita juga mengedukasi adanya toilet umum yang bisa kita lihat toilet umum ini kumuh, kotor dan bau. Di sini kita mengedukasikan bahwa toilet umum pada umumnya yang kotor, bau dan tidak higienis, kita ada toilet umum yang bersih, kering dan wangi. Kita punya moto adalah kering, bersih, dan wangi. Saat ini kita ada di 14 kota cabang di Indonesia. Kalau kita lihat ke toilet-toilet yang karavan, kebanyakan di situ toilet mereka adalah toilet yang seperti kamar mandi kita biasa yang basah gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau kita kering itu pasti akan bersih. Untuk perkembangan toilet di sini ya, kalau kita bandingin di Amerika itu ada sekitar 5.000 rental toilet. Ya, di Indonesia mungkin baru hitungan jari yang ada. Jadi menurut saya bisnis ini ya masih terbuka lebar. Cuma pangsa pasar kita yang belum terbuka lebar. Sekarang besar sih sudah cukup sukses. Beberapa kali saya mengikuti pameran-pameran, saya rasa ini yang paling sukses dari hari Kamis, Jumat, dan semoga besok pagi juga masih seramai ini. Antusias pengunjung juga lumayan. Expo Clean merupakan kesempatan baik untuk dapat melihat perkembangan teknologi serta peralatan dan aksesoris yang semakin hari semakin canggih dan efektif. Laundry adalah industri yang padat modal. Mesin laundry dan bahan baku seperti listrik dan air menggunakan sekitar 60% dari kapasitas modal, sedangkan sisanya tenaga manusia dan biaya lainnya. Anggota Upclindo dan Upli memperluas dukungan penuh untuk pameran. Baru-baru ini ada 3.500 anggota Upclindo seluruh bangsa. Mereka menghadiri Expo Clean dan Expo Laundry dan berpartisipasi dalam berbagai lokakarya sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Lokakarya diselenggarakan pada waktu yang sama dengan pameran. Hampir semua peserta pameran yang berpartisipasi dalam Expo Clean dan Expo Laundry 2015 kembali pada edisi kedua. Beberapa di antaranya adalah fitur kelas dunia pemain dalam mesin cuci dan teknologi seperti Kenny Geyser, Jensen, Milner, Gambar, Electrolux, Primus, Unimac, Gearbau, dan Cellstar, beserta dengan nama-nama terkemuka di layanan konsumsi dan bahan kimia seperti Sealed Air Diversi, Seeds, dan iClean. iClean itu sendiri adalah memproduksi cleaning chemical. Jadi beberapa produk kita itu all about cleaning, semua tentang kebersihan. Jadi mau dari bersihin hal yang kecil di toilet ataupun di ruang kerja itu kita ada gitu. Ya, kita sudah berdiri dari 2007 sampai saat ini sekitar 8 tahunan kita sudah berdiri, dan customer kita itu sudah ada yang resto, ada hotel, kita juga ada, dan beberapa produk kita yang kita produksi itu juga ada beberapa masuk ke retail. Nah, jadi untuk produknya sendiri itu khusus untuk cleaning. Yang membedakan tuh kita lebih concern kepada apa sih kebutuhan customer itu. Jadi bukan kita memproduksi apa yang kita punya, tapi kita coba lihat kebutuhan pasar itu apa, problem yang sering dihadapi itu apa. Nah, terus kita coba membuat solusi. Problem misalnya di let's say toilet. Nah, toilet yang bisa yang sering dijumpai apa? Misalnya kerak air yang sering dijumpai. Kita akan produksi produk tentang kerak air. Kalau perkembangannya sendiri sih udah sangat cukup pasti meningkat, karena memang kebutuhan kebersihan itu sendiri kan pasti meningkat. Kita memiliki tagline clean is a lifestyle. Jadi kebersihan itu sendiri kan adalah gaya hidup. Jadi otomatis selalu meningkat kebutuhannya, inovasinya, dan problem yang kita hadapi itu juga makin lama makin bertambah gitu. Jadi kita lumayan concern untuk kebersihan itu sendiri gitu. Kalau Expo Clean bagus, sangat bagus sekali, karena ini kan fokus untuk laundry ya. Untuk laundry, untuk beberapa orang itu pengetahuan tentang laundry-nya sangat-sangat kurang. Karena media untuk laundry sendiri memang saya perhatikan memang agak kurang.
dari media cetak ataupun media yang elektroniknya juga kurang informasinya. Jadi event kayak gini sangat-sangat membantu. Jadi kita bisa lihat vendor-vendor mana aja sih yang tadinya kita belum tahu jadi tahu. Ini sih udah 2 hall aja kayaknya kurang ya. Mungkin bisa lebih banyak, lebih besar lagi tempatnya. Jadi pengunjung yang datang itu juga bisa lebih leluasa. Hampir semua peserta pameran yang berpartisipasi dalam Expo Clean dan Expo Laundry 2014 kembali di tahun 2015. Beberapa di antaranya adalah kelas dunia pemain dalam mesin cuci dan teknologi seperti Kane Geyser, Jensen, Milner, Gambar, Electrolux, Primus, Unimac, Gearbau, dan Cellstar bersama dengan nama-nama terkemuka di layanan konsumsi dan bahan kimia seperti Sealed Air, Diversey, Seeds, dan iClean. Ya, pemirsa liputan event tadi saya sudah berkeliling di Expo Clean dan Expo Laundry 2015 ya. Banyak sekali teknologi kebersihan dan juga laundry yang ada di Expo di G-Expo ini ya. Tentunya event ini cukup menarik dan pasti membuka wawasan kita tentang ternyata perkembangan laundry di Indonesia itu cukup maju juga ya, dan hygiene products di Indonesia juga. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena akan ada liputan event lainnya tentunya hanya di program liputan event. So stay tune. Halo pemirsa liputan event, saya William Rinaldi dan saya sekarang berada di G-Expo Hall C Kemayoran. Tepatnya di event apa nih? Astindo Fair, namanya Astindo Fair 2015 yang pastinya terkenal banget, melekat banget di para penikmat traveling. Ya, Astindo Fair 2015 itulah acara yang menawarkan promo-promo travel pastinya ke luar negeri ya, negara-negara Eropa, ada Asia juga, dan pastinya menarik banget. Dan mau tahu gimana menarik dan serunya event Astindo Fair 2015? Ya ikutin saya terus di liputan event. Pameran wisata mancanegara dan domestik terbesar di Indonesia, Astindo Fair 2015, berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2015 di G-Expo Kemayoran Hall C. Astindo Fair 2015 diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia. Selama Astindo Fair, 17 badan promosi pariwisata internasional dan domestik yang berpartisipasi memamerkan destinasinya kepada para pengunjung pameran. 13 maskapai penerbangan terkemuka berpartisipasi dalam ajang promosi wisata ini untuk menawarkan paket liburan dan paket khusus serta harga promosi tiket penerbangan internasional dan domestik dengan harga menarik. Amazing Thailand this year, we would like to promote Thailand as a very most popular destination for Indonesian people because Thailand have many nice attraction. For example, cultural attraction, natural attraction, and we also have really delicious food, and we also have really good shopping place. So when Indonesians go to Thailand, they will enjoy and always find many things amazing, like some destination never have in anywhere of the world. For this year, we try to promote Thailand as a family destination because Thailand have many attractions for the kids and family. For example, like a museum, we have Madame Tussauds Wax Museum. Have many famous people in the world statue, like for example Bung Karno, or Madonna, or Justin Bieber, Will Smith, Barack Obama, and we also have theme park, many new theme park, the Snow Town. You can play the snow in Thailand, and we also have the first ever in the world Cartoon Network water park. So the family and kids can enjoy together in the water park. And we would like to promote Thailand as a Muslim destination. We try to promote Assalamualaikum Thailand. So Muslim traveler, they can go to Thailand. No worry about the food because we have many halal restaurant and halal hotel. And we have a mosque. If you want to pray, you can go to pray at the mosque. Many places in Thailand.
and we would like to promote Thailand as a weekend destination. For touring prospect for Indonesia, we hope tourism from Indonesia will increase more and more because Indonesian people love to go to Thailand. Last year we got 500,000 visitors from Indonesia. This year we hope we will got more, maybe around 600,000 visitors Indonesian go to Thailand. Astindo Fair merupakan consumer fair pertama yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Astindo dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya. Astindo Fair diselenggarakan utamanya untuk menarik minat wisata masyarakat. Dengan mengunjungi Astindo Fair 2015, masyarakat mendapat bekal yang cukup untuk menentukan tujuan destinasi wisata baik ke dalam dan luar negeri, untuk tujuan leisure maupun bisnis, dan mendapatkan harga yang sangat menarik. Diharapkan masyarakat Indonesia menjadi terbiasa untuk merencanakan perjalanan wisata sejak jauh hari, sehingga dapat memperoleh pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan mengesankan. Astindo Fair ini ya mungkin sama dengan NTO-NTO lainnya ya, untuk meningkatkan angka pengunjung untuk dari orang Indonesia yang ke Jepang, dan untuk memperkenalkan Jepang secara lebih jauh, bukan cuma untuk dari Tokyo dan Osaka. Sebenarnya kita kan punya destinasi-destinasi lain yang benar-benar endless discovery. Misalnya sekarang yang mulai terkenal juga ada Shirakawa Go di Gifu, ada lagi Hokkaido, ada lagi tempat yang sekarang lagi mulai booming juga itu di Kyushu, atau mungkin nanti ada di Nara, atau mungkin di Hiroshima, itu ada banyak. Selama Astindo Fair ini kita punya redemption, jadi untuk setiap pengunjung yang membeli tiket, beli hotel, beli JR Pass, atau beli produk Jepang, itu bisa redeem ke kita. Dia bisa mengikuti lucky draw. Lucky draw-nya itu dengan main price-nya kamera dari Canon. Sejauh ini kalau kita melihat dari angkanya, itu mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya. Karena semenjak kejadian 2011, ada tsunami, itu kita mengalami penurunan yang drastis. Tapi mulai sekarang kita mulai balik lagi, kita udah mulai eksis lagi di dunia pariwisata. The next Astindo mungkin bisa lokasinya diperluas lagi, bisa mengundang NTO yang lain lagi untuk menarik pengunjung juga, dan mungkin ya bisa AC-nya bisa lebih dinginin dikit kali ya. Korea Tourism Organization Jakarta Office itu mempunyai tujuan untuk memperkenalkan Korea sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Begitu banyak inovasi yang diciptakan oleh pemerintah Korea melalui Kementerian Pariwisata Korea dan juga Korea Tourism Organization selaku badan promosi pariwisata Korea Selatan untuk menarik minat para wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke Korea. Kita lebih ke alam, kemudian juga makanan, dan sekarang ini kembali pemerintah Korea Selatan menggencarkan program untuk Muslim friendly, terutama untuk negara-negara Muslim di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, dengan menyediakan informasi mengenai restoran-restoran halal di Korea. Kalau untuk tujuan-tujuan wisata masih akan banyak lagi dikembangkan, terutama untuk daerah-daerah yang berada di luar kota Seoul, di luar kota Gyeonggi, di luar Pulau Jeju, di luar kota Busan, dan di luar kota Gangwon. Karena kota-kota tersebut juga tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Korea, terutama untuk nilai budaya dan tradisionalnya. Kita selalu ikut Astindo Fair. Sejak pertama kali kita buka di Indonesia, untuk Indonesia Market, buka office-nya. So far so good. Astindo punya nama tersendiri di kalangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Astindo juga bisa menyediakan berbagai macam variasi pilihan baik untuk tiket dan juga paket tur. Astindo Fair 2015 diikuti oleh 150 peserta pameran untuk mengakomodasi kebutuhan pebisnis dan wisatawan Indonesia melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri. Mereka terdiri dari 51 travel agent, 13 maskapai penerbangan, 17 badan promosi pariwisata internasional dan domestik, dan sisanya adalah perusahaan dari industri pendukung seperti hotel, wahana wisata, cruise lines, perlengkapan wisata, perbankan, asuransi perjalanan, telekomunikasi, dan media partner. Beragam paket tujuan wisata domestik dan mancanegara
serta produk dan jasa wisata ditawarkan kepada seluruh pengunjung dengan harga menarik. Selain itu, para pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai destinasi dan tren wisata dalam dan luar negeri. India and Indonesia has very good connections. There are many business connections also with India and Indonesia. And the main purpose of promoting India in Indonesia, because Indonesians, lot of Indians are coming to Indonesia and a lot of Indonesians also like to go to India. There are many beautiful places in India, like one of the wonders of the world, that is Taj Mahal, is there in India. Then we have Kashmir also in India, which is very beautiful. There are snow, mountains and all, which Indonesians would love to see. So now India is a developing country, it's developing its tourism. So we want more and more Indonesians to visit India. Yeah, the main promotions for India is our Golden Triangle, that is Delhi, Jaipur and Agra, which covers the diversity and deserts of Jaipur, Rajasthan. It covers Delhi, that is the capital of India. It covers the fort in Delhi, which are ruled by the kings Akbar and all. It covers Taj Mahal. Second attraction is Kashmir tour. Kashmir tour is basically because we don't experience much winters in Indonesia. So Indonesians can definitely go to Kashmir to visit the cold snowy mountains. They can do skiing. The cultural heritage is still intact in India. So because now everyone in the world, like people are taking yoga from India, I think more and more people should visit India to at least have a feel of their culture and religion once. Asindop gives us a great platform to meet many people. There are thousands of people who are coming here. There are thousands of travel companies here. So it gives a great platform to interact with one another, to share our experiences, and it helps, it gives a ground for everyone to work together. Well, as of now, I am quite happy. If the same continues, if you're giving same opportunity to be here next year, it would be our privilege to part of Astindo next year as well. Mereka menampilkan keunikan destinasinya dalam bentuk pertunjukan budaya. Tak hanya itu saja, beragam informasi mengenai daerah tujuan dan tren wisata domestik dan mancanegara juga tersedia selama pameran. Di antaranya performance Alcazar Cabaret Show dari Thailand. Oh ya, pemirsa liputan event, kita tadi sudah berkeliling-keliling ya di Astindo Fair 2015 dan banyak sekali negara-negara yang mempromosikan untuk traveling potentialsnya di pameran ini. Terlihat juga banyak sekali, ramai sekali ya, travel agents, ada tourism dan beberapa perwakilan dari negara yang mempromosikan negara mereka. Kita berharap bahwa event Astindo Fair ini pasti menarik minat pengunjung untuk berkeliling-keliling dunia ya, untuk melihat hal-hal indah pasti ya di dunia ya. Dan tidak terasa ya, sayang sekali waktunya sudah habis untuk saya untuk berjalan-jalan di Astindo Fair. Namun kita pasti akan ketemu lagi di event berikutnya, tentunya hanya di Liputan Event. Halo mirsa liputan event. Nah, sekarang saya William Grinaldi ada di event Jakarta Mega Wedding Festival 2015 di G-Expo Kemayorannya. Event ini memang sudah dilakukan selama beberapa kali ya, dan bisa beberapa kali dalam setahun pula ya. Dan event ini tentunya menarik berbagai pengunjung yang ingin melihat-lihat untuk paket perlangsungan untuk pernikahan ya. Mau tahu gimana elegan dan menariknya event ini? Yuk ikutin saya terus di Liputan Event. Pernikahan merupakan sebuah hari bahagia yang dinantikan oleh banyak calon pengantin. Dengan dana pas, mencukupi, atau berlebih, semua calon pengantin tetap melaksanakan acara pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Setelah menetapkan tanggal pernikahan, biasanya calon pengantin akan mulai berburu vendor. Pameran vendor pernikahan menjadi ajang yang tepat untuk mengejar vendor incaran. Apalagi biasanya masing-masing vendor di acara tersebut menawarkan diskon atau paket menarik. Kegiatan ini segera bisa terlaksana di Whole Day G-Expo PRJ Kemayoran mulai tanggal 27 hingga 29 Maret 2015. Oke,
Kalau Tuton sendiri kita produknya itu photo booth. Jadi selain photo booth kita juga ada produk terbaru kita yang pertama di Indonesia itu Go Selfie. Jadi kita nggak cuma photo booth seperti orang-orang biasa gitu loh yang cuma pakai SLR langsung jepret jadi instan foto. Tapi kita juga ada Go Selfie. Jadi kita bisa have fun aja gitu pakai selfie dengan GoPro. Kita pakai GoPro di sini. Lalu itu juga hasilnya bisa langsung dicetak, langsung dibawa pulang. Jadi sama aja, cuma bedanya ini sensasi Go Selfie-nya aja gitu yang kita tekankan di sini. Jadi customer bisa lebih ekspresif. Biasanya kalau kita foto biasa itu kan itu pakai kamera. Kalau dipakai GoPro itu jadi mereka bisa lebih ekspresif lagi kayak gitu. Iya. Lalu kita juga punya properti yang tematik. Jadi nggak cuman propertinya nggak cuman yang kayak rambut-rambut palsu atau apapun itu gitu. Jadi kita ada tema-temanya. Misalnya temanya pirates atau temanya itu tentang elegan gitu. Kita bisa provide itu semua. Menurut saya sih lumayan bagus karena biasanya kalau orang tuh foto booth itu biasa sekalian untuk souvenir biasanya kayak gitu. Jadi istilahnya foto booth ini bisa digunakan di banyak acara sekaligus untuk kasih souvenir. Menampilkan sekitar 200 vendor pernikahan, Jakarta Mega Wedding Festival merupakan pameran pernikahan tahunan yang menyuguhkan pernak-pernik wedding menarik serta vendor-vendor wedding berkelas yang menjadikan acara pernikahan para pasangan sangat terencana dengan baik dan berjalan sukses. Pihak penyelenggara menyatakan para vendor menampilkan rujukan tentang penginapan di tempat-tempat romantis yang bisa dijadikan pilihan tempat tujuan berbulan madu dan mereka juga menyiapkan berbagai hadiah menarik. Jadi White Light ini adalah pembiayaan pernikahan pertama di Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah kita membiayai pernikahan pasangan-pasangan yang terkena masalah biaya pernikahan gitu. Karena sekarang ini biaya pernikahan sudah sangat mahal dan sementara itu masih ada cicilan untuk apartemen, cicilan mobil sehingga kita pengen menjadi solusi untuk pasangan-pasangan tersebut. Perbedaan paling utama kita adalah kita paling murah bunganya. Kita cuma 1% per bulan. Selain itu kita aplikasi juga paling mudah di-approve. Kita tingkat approval aplikasi kita 85%. Jadi 85 dari 100 aplikan kita approve. Kemudian kita juga approvalnya cuma hanya dalam 2 hari. Jadi sangat cepat. Prospeknya saya rasa besar karena sebenarnya ide ini lahir juga dari kita melihat lingkungan sekitar kita dan banyak masyarakat lain yang sangat kesulitan membiayai biaya pernikahan. Karena di Indonesia ini kan culture-nya kita kalau menikah itu kan once in a lifetime ya. Kita pengen pernikahan yang lumayan besar. Sementara itu pengeluaran yang lain juga banyak gitu. Jadi saya rasa harus ada solusi untuk masalah ini dan siapapun yang bisa menjadi solusi tersebut akan menjadi besar saya rasa. Beberapa vendor wedding hadir dalam event kali ini, mulai dari jasa pembuatan kue pengantin, pakaian pengantin, gedung untuk resepsi, kartu undangan, fotografer, hingga penyewaan mobil untuk pengantin. Jadi Music Avenue ini adalah sebuah musik entertainment. Nah, kita ini menjual berbagai jenis format musik, juga MC, sound system, lighting, dan semuanya. Jadi kita ibaratnya one stop entertainment shopping. Ya, partisipasinya kita membuka stand di sini untuk mempromokan produk-produk kita, untuk meramaikan juga. Ya, mirsa liputan event tadi sudah lihat ya, Jakarta Mega Wedding Festival 2015. Tidak hanya dari untuk hotel saya, tapi juga ada decoration, cards, dan juga financial support. Nah, pasti kita nantikan juga Jakarta Mega Wedding Festival selanjutnya yang pasti lebih menarik dan lebih elegan lagi ya tentunya ya. Jadi saya William Grinaldi akan jumpa kalian lagi di liputan event selanjutnya. Sampai jumpa lagi di liputan event.